Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, ini merupakan video soal latihan dasar KSN Fisika SMA yang ke-25. Ini merupakan salah satu soal yang dipost di grup Telegram, dan pada video ke-25 ini soal ini akan kita bahas sebagai bahan belajar bersama ya. Tetapi sebelum kita mulai membahasnya, mungkin teman-teman boleh mencoba dulu untuk latihan, nanti untuk hasilnya bisa dicocokkan dengan pembahasan dalam video ini. Oke ya, sudah dicoba. Sekarang kita lihat soalnya. A cube and a cylinder are placed on a horizontal surface that such that a generator of cylinder touch the side of the cube as shown. Oke, jadi ini ada silinder bermasa M dan balok atau kubus ya, cube bermasa M juga, kemudian dia menyentuh ya. Silindernya menyentuh di sini di bagian yang sebelah kanan di sini. Kemudian the radius of the cylinder is equal to the side length of the cube and the mass of the two objects are also equal. Oke, masanya sama. Kemudian dia bilang radiusnya itu sama dengan panjangnya ya, the side of the cube. Nah, kalau dilihat seperti ini, mestinya bukan radius mungkin ya. Maksudnya mungkin diameternya mungkin ya, karena di sini kalau kita lihat gambarnya kan radiusnya cuma separohnya ini. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu melihat soalnya. Kemudian for all surfaces of the coefficient of static and friction are mu0 and mu respectively, and mu0 greater than mu. With what force should the cube be pushed if the two objects are to move together in such a way that the cylinder motion remains purely translational? Oke. Jadi maksudnya kalau misalkan itu diberi gaya F ya ke arah kiri seperti gambar itu, nanti berapakah nilai ya atau besar gaya F itu supaya antara silinder dan balok ya kubus itu akan bergerak bersama-sama, tetapi silindernya tidak berputar. Jadi dia hanya purely translational, jadi hanya bergerak translasi aja. Oke, jadi yang pertama coba kita gambarkan dulu diagram gaya yang bekerja pada masing-masing benda ya. Kita misalkan mulai gambar dari silinder ya. Kita gambar silinder sendiri dan balok sendiri. Ya, oke, ini silindernya, kemudian kita gambar diagram gayanya ya. Pada silinder ini berarti akan bekerja gaya beratnya silinder yaitu M kali G. Kemudian di sini akan ada gaya normal ya. Kita gambar pakai warna yang lain aja. Ini akan ada gaya normal di bawah sini N. Kemudian dia geraknya translasi, maka nanti silinder akan bergerak ke kiri mestinya. Berarti di sini akan muncul gaya gesek ya, arahnya ke kanan pada silinder, kita sebut sebagai gaya gesek F1 misalkan ya. Berarti karena bergerak FK ya di sini. FK1, kemudian di sini juga akan muncul gaya normal lagi. Oke, jadi gaya normalnya lebih dari 1 ya. Kita beri nama aja nih N1. Kemudian di sini akan muncul gaya normal N2, arahnya berarti ke kiri. N2, dan dia akan ada gaya gesek juga. Gaya geseknya berarti karena silindernya itu dijaga supaya tidak rotasi, maka gaya geseknya statis ya. Arahnya seandainya dia rotasi kan arahnya berarti ke kiri. Berarti gaya geseknya ke arah berarti berlawanan ke arah bawah ya. Gaya geseknya ke arah bawah, ini kita sebut sebagai F statis berarti karena silindernya tidak berotasi. Maka ini kita sebut Fs. F statis yang pertama ya, misalkan seperti itu. Oke, kita cek dulu apakah ada lagi gaya yang belum kita gambar ya. Gaya normal sudah, gesek sudah, berat sudah. Oke, saya kira sudah semua gaya yang bekerja pada silinder ya. Sekarang kita gambarkan gaya yang bekerja pada balok. Kita gambarkan di sini pada balok. Oke, kemudian dia tentunya ada gaya F di sini, ada gaya mendorongnya yang akan kita cari nanti nilainya. Kemudian geraknya ke kiri, berarti si balok ini punya gaya gesek yang arahnya ke kanan ya. Nilainya berbeda dengan ini, kita sebut aja misalkan FK2 ya. FK2, kemudian di sini ada gaya normal. Ada gaya normal, berarti di sini ada N1 sudah, N2 sudah, ini N3 ya. Ini N3, kemudian karena ini bersentuhan kan, bagian yang sini kan kontak, maka di sini akan ada gaya yang sama yaitu Fs1 arahnya ke atas berlawanan dengan arah gaya yang bekerja pada silinder. Kemudian akan ada gaya normal juga, berarti normalnya sama dengan yang di sini, normal 2 ya. Normal 2 arahnya ke kanan. Nah, ini ada normal 2 dan ada berat dari si balok itu.
arahnya ke bawah, yang nilainya sama-sama M kali G. Oke, saya kira sudah digambarkan semuanya. Nanti berarti silinder juga akan, balok juga akan bergerak ke arah kiri ya, dengan percepatan yang sama. Misalkan kita buat percepatan translasinya adalah A. Oke, sekarang kita lihat satu persatu ya. Yang pertama silinder dulu. Kita analisis apa yang terjadi pada silinder dulu. Oke, yang silinder berarti sigma FY-nya ya, sigma FY-nya berarti 0 ya, karena dia hanya bergerak translasi ke arah kiri, tidak ada resultan gaya yang ke arah sumbu Y berarti 0, maka kita bisa pakai ini dulu yang mudah, sigma FY sama dengan 0, berarti kita akan punya N1 kemudian minus MG minus FS1, minus MG minus FS1 itu berarti mu kali N2 ya, atau kita tulis dulu sama dengan 0, berarti N1 minus MG minus mu S dikalikan N2 itu sama dengan 0. Oke, kita buat dia persamaan yang pertama. Kemudian masih di silinder, kita lihat untuk sumbu X-nya. Berarti sigma Fx sama dengan 0 ya. Sigma Fx. Sigma Fx-nya bergerak ya, sama dengan M kali A. Berarti sigma Fx-nya adalah geraknya ke kiri. Berarti N2 minus FK1 ya. N2 min FK1 sama dengan M kali A. N2 minus FK1 itu berarti mu K dikali N1 ya. Mu K dikali N1 sama dengan M dikali A. Ini persamaan yang kedua. Kemudian karena silindernya itu tidak berrotasi, berarti di silinder berlaku sigma torsinya, ya kita acu ke poros pusat silinder ya, sama dengan 0 berarti. Maka yang punya torsi itu hanya FK1 dan FS1 ya. Arahnya berlawanan dia. Berarti FK1 kali R, FK1 kali R minus, atau dibalik ya, ini minus FK1 kali R plus yang searah jarum jam, berarti FS1 dikali R sama dengan 0, atau kita punya FS1 sama dengan FK1 ya, R-nya dicoret. Untuk FS1 itu mu S dikali N1, kemudian FK1 itu, FS1 itu mu S dikalikan N2 ya. N-nya adalah N2 di sini. Kemudian FK1 itu mu K dikalikan N1. Oke. Nah, kita buat dia persamaan yang ketiga. Oke. Saya kira untuk silinder sudah semuanya, sudah kita masukkan syarat persamaan geraknya. Sekarang kita pindah ke kubusnya. Untuk kubusnya berarti dia akan punya sigma Fy sama dengan 0 juga. Ya, sigma Fy-nya 0. Maka kita akan punya N3 plus FS1. N3 ditambah FS1 kemudian dikurangi Mg sama dengan 0. Nah, N3-nya kita biarkan N3 kemudian plus FS1 itu nilainya mu SN2, mu S dikalikan N2 dikurang Mg sama dengan 0. Kita buat dia jadi persamaan keempat. Kemudian persamaan kelimanya kita bisa ambil dari sigma Fx-nya ya, sama dengan M kali A. Maka kita akan punya berarti yang ke arah kiri berarti F dikurangi FK2 kemudian dikurangi N2, karena N2 ke arah kiri sama dengan M kali A. Oke. Berarti F minus FK2 itu berarti mu K dikali N3. Mu K dikali N3 kemudian minus N2 sama dengan M kali A. Oke ya, semua persamaannya sudah kita tuliskan sepertinya. Kita tinggal selesaikan matematikanya. Yang kita cari adalah F ya. Berarti kita butuh N3, butuh N2 dan butuh A di sini. Oke, kita bisa mulai dari mana ya? 3 dan 2 dulu mungkin ya. Jadi di sini kita punya hubungan antara N3 dan N1, kemudian di persamaan 2 juga ada persamaan N2 dan N1 ya. N2 dan N1 di persamaan 2 juga ada nih, N2 dan N1. Maka kita ganti salah satunya ya. Misalkan kita buat N2-nya supaya semuanya dalam N1 ya. Berarti persamaan 3 kita punya N2 itu sama dengan mu K dibagi mu S dikalikan N1. Ini persamaan 3-nya kita ganti yang ini aja. Kita masukkan dia ke persamaan 2 ya.
Berarti ini persamaan 3. Kemudian kita mulai dari 3 masuk ke 2. Berarti kita punya di sini kita ganti warna aja ya. Kita selesaikan 3 masukin ke persamaan 2. Maka kita akan dapatkan N2-nya adalah mu K dibagi dengan mu SN1. Kemudian minus mu K N1 sama dengan M kali A. Nah, N1-nya bisa kita dapat ya. Kita keluarkan nilai N1-nya. Berarti N1 dalam kurung mu K dibagi mu S dikurang mu K sama dengan M kali A. Berarti samain penyebutnya N1 dalam kurung. Di sini ada mu S. Di sini berarti mu K min mu K mu S. Nah, sama dengan M kali A. Maka dapat nilai N1. Berarti N1 sama dengan mu S dikali M kali A dibagi dengan ini mu K-nya kita keluarkan. Mu K-nya berarti dapat 1 min mu S. Kita buat dia persamaan ke-6. Oke, kita sudah dapat N1-nya. Oke, selanjutnya kita akan cari hubungan yang ada N1-nya. Oke, persamaan 1 juga punya hubungan N1 dan N2 ya. Dalam mu S. Kemudian kita lihat yang ada N3-nya. Oke, kita cari yang ada N3-nya nih. Persamaan keempat ya. Kita punya N2, punya N1. Nah, kita bisa jadi persamaan keempat dapat N3-nya berarti ini ya. Berarti persamaan 4 bisa kita tulis menjadi N3 plus mu S N2, mu S dikalikan N2 ya. N2-nya berarti apa? N2-nya adalah mu K per mu S N1. Kemudian dikurangi dengan Mg sama dengan 0. Nah, dapat nih M3 di sini. Berarti kita punya N3 ditambah, ini mu S-nya bisa dicoret ya. Mu S-nya kita coret, berarti mu K dikali N1. N1-nya ini, berarti mu K dikali N1-nya langsung kita masukkan. Mu S dikali M dikali A dibagi dengan mu K dalam kurung 1 minus mu S dikurang Mg sama dengan 0. Nah, dapat N3 nih di sini ya. Berarti N3 sama dengan ini pindah ke kanan, Mg-nya positif, Mg minus ini negatif, berarti mu K-nya bisa dicoret ini mu K-nya ya. Coret 1 dengan ini. Berarti tinggal mu S dikalikan MA dibagi dengan 1 minus mu S. Oke, cukup sepertinya ini persamaan ke-7 dapat N3-nya. Berarti kita kan akan cari F ya. Berarti kita perlu cari A dulu. Maka kita masukkan dia ke persamaan 2 atau persamaan ya. N1 dan N2-nya kita masuk persamaan 2. Berarti seperti ini. Kita masukkan persamaan 6 ke persamaan 2 ya. 3 dan 6 ke 2. 3 dan 6 kita substitusikan ke persamaan 2 supaya dapat nilai A-nya. Oke, kita lihat dulu persamaan 2-nya adalah N2 min mu K N1 sama dengan MA. Oke, kita tulis dulu N2 minus mu K N1 sama dengan MA. Nah, kita masukkan nilai N2-nya tadi adalah mu K per mu SN1. Ini mu K per mu SN1 dikurang mu K N1 sama dengan M dikali A. Berarti kayaknya sudah kita masukkan tadi ya. 3 masuk ke 2. Oke. Oh, sudah kita masukkan. Berarti kalau kita masukkan di sini nanti dia akan membalik persamaannya. Maka kita nggak perlu pakai persamaan yang ini. Coba kita cari lagi persamaan yang lain supaya mendapatkan nilai A ya. Kita mungkin bisa cari hubungan antara N1 dan N3 supaya dapat A. Persamaan keempat ya, N3 dan N2 nih kita belum pakai. Persamaan keempat berarti N3 plus mu SN2 min Mg sama dengan 0. Oke. Oh, sudah dipakai ya. Persamaan 4 ini sudah dipakai. Berarti yang belum kita pakai kan 3 sudah, 2 sudah, 1 ya. 1 sudah, 2 sudah, 1 apakah sudah kita pakai persamaan 1? Oh, belum ternyata. Nah, kita bisa pakai nih persamaan 1 ya. N1 min Mg min mu SN2 sama dengan 0. Oke, kita ke persamaan 1 dulu. Persamaan 1 nanti bentuknya akan menjadi
N1 tadi persamaannya adalah N1 minus, kita cek dulu, N1 minus MG minus mu S N2. N1 minus MG minus mu S N2 sama dengan 0 ya. Berarti kita akan dapatkan N1-nya sudah ketemu ya. N1-nya adalah, oh ini N2-nya kita biarkan dulu dalam N1. N2-nya mu K per mu S N1. Oke, berarti ini N1 minus mu S. Ini mu K per mu S N1 sama dengan MG-nya kita pindah ke kanan. Berarti kita dapatkan N1-nya itu kan dalam kurung 1 minus mu S-nya dicoret, 1 minus mu K sama dengan MG. Nah, dapat ya, N1-nya kita ganti menjadi ini. N1-nya adalah mu S MA, mu S M kali A dibagi dengan mu K 1 min mu S, mu K 1 min mu S, kemudian kita kalikan dengan 1 min mu K sama dengan MG. Nah, kita dapat nilai A-nya di sini. Berarti M-nya dicoret, maka kita dapat nilai A itu sama dengan mu K 1 min mu S dikalikan dengan gravitasi. 1 min mu S kalikan G, kita bagi dengan 1 min mu K. 1 min mu K. Nah, ini nilai A-nya ya. Mu K 1 min mu S kali G dibagi 1 min mu K kali mu S. Oh, masih ada mu S-nya di sini. Nih ya, jadi ada mu S, ada 1 min mu K. Kemudian yang bawah mu K 1 min mu S. Oke, kita dapat nilai dari percepatannya. Kita buat dia jadi persamaan ke-8. Nah, akhirnya kita dapat nilai F-nya nanti. Kita masukkan ke persamaan 5. Berarti F sama dengan MA plus N2 plus mu K N3 ya. Jadi F persamaan 5 akan menjadi F itu sama dengan MA, kemudian plus lagi berapa? Mu K N3 plus N2. Mu K N3 plus N2. Mu K N3 ditambah dengan N2. Nah, kita tinggal masukin aja persamaan yang sudah kita dapat. Oke, berarti F-nya nanti bisa kita tuliskan ya. Kita tulis ulang dulu F-nya sama dengan, kita ganti-ganti yang N3 dan N2. Berarti ini MA ditambah mu K dikali N3-nya tadi kita punya MG min mu SMA. Ini N3-nya kita ganti ya. MG minus mu SMA. Mu SMA dibagi dengan 1 minus mu S. Kemudian ini N3 sudah ditambah dengan N2. N2 itu tadi mu K per mu S N1. Mu K per mu S N1. Mu K dibagi mu S dikalikan N1. Oke, sekarang kita kumpulkan. Berarti F itu sama dengan MA ditambah mu K MG, kita buka kurungnya, minus mu K mu S MA dibagi dengan 1 minus mu S. Kemudian kita tambah dengan mu K dibagi dengan mu S. N1-nya kita bisa pakai yang atas ya, tadi N1-nya. Atau ini kita punya juga nilai N1 nih, yang dalam mu K dan MG ya. Jauh lebih sederhana daripada yang atas. Nah, kita bisa pakai juga nih nilai N1 yang ada di sini. Karena sama-sama N1 dan variabelnya diizinkan. Berarti ini N1-nya kita ganti menjadi MG dibagi dengan 1 minus mu K. 1 min mu K. Nah, kita kumpulkan yang A dengan A, yang G dengan G. Maka kita dapat nilai F-nya sama dengan ini, yang MA kita kumpulkan. MA dalam kurung, berarti ini 1 minus mu K mu S dibagi dengan 1 minus mu S. Oke. Kemudian yang G, berarti MG dalam kurung, berarti ini dapatnya mu K ditambah mu K MG, oh MG-nya udah keluar ya, mu K dibagi dengan mu K 1 minus mu K, oh bawah mu K juga ya, oh mu S, maaf, yang bawah mu S ya, berarti MG mu K MG dibagi mu S 1 minus mu K. Oke, seperti ini ya bentuknya ya. Berarti berikutnya kita tinggal menggantikan nilai A di sini ya. Ini ada nilai A, kita masukkan ke persamaan F ini. Maka kita dapat nilai F-nya itu sama dengan
M dikali dengan A-nya kita tulis sendiri dulu. Berarti A-nya adalah mu K 1 min mu SG dibagi mu S 1 min mu K. Kita tulis di sini mu K dikali 1 min mu S dibagi dengan mu S 1 min mu K dikali dengan G. Oke, kita cek dulu mu K 1 min mu S 1 min mu K G. Oke, sudah. Dikalikan dengan 1 ini kita kalikan, tulis dulu apa adanya, tapi kita samain dulu penyebutnya nih. Ini berarti 1 minus mu S. Kemudian berarti di sini 1 minus mu S minus mu K mu S ya. Mu K mu S. Berarti 1 minus mu S dikalikan mu K mu S. Oh, dikurangi ya. Tulis apa adanya. Plus ini Mg, kemudian kita samakan juga ini penyebutnya. Jadi mu S 1 minus mu K. Berarti di sini mu K mu S 1 minus mu K plus mu K. Oke, sudah. Tinggal kita lihat apakah ada yang bisa dicoret. Nah, ini bisa dicoret ini. 1 minus mu S, 1 minus mu S bisa dicoret. Mg-nya bisa keluar, penyebutnya udah sama ternyata. Oke, berarti kita keluarkan nilai Mg-nya, maka Mg dalam kurung penyebutnya sama. Berarti mu S 1 minus mu K, maka yang ini tinggal mu K saja ya. Mu K dalam kurung 1 minus mu S minus mu K mu S. Plus yang belakang berarti mu K mu S 1 minus mu K plus mu K. Oke, seperti ini sudah. Kemudian apakah ini bisa, kalau dibuka ada yang bisa sederhana, kita coba aja buka ya. Jadi Mg-nya kita taruh belakang nanti. Ini berarti mu S 1 minus mu K. Berarti di sini mu K minus mu K mu S minus mu K kuadrat mu S plus mu K mu S minus mu K kuadrat mu S. Kemudian di sini ada lagi plus mu K kuadrat mu K kuadrat. Oh, enggak ya. Ini berarti perkaliannya cuma dengan depan, yang di belakang ini enggak kali. Oke, ini mu K-nya sendiri, berarti kurungnya sampai depan ini. Oke, maaf. Ini kan mu K mu S minus mu K kuadrat aja. Berarti ini sampai sini, ini plus mu K. Berarti mu K mu S minus mu K kuadrat mu S ini masih plus dengan mu K dikali Mg. Oke. Nah, sekarang apakah ada yang bisa dicoret ini? Ini coret hilang ya, minus mu K mu S plus mu K mu S. Ini ada mu K kuadrat mu S, ini ada mu K kuadrat mu S. Oke, kita cek lagi. Ini berarti mu K kemudian minus mu K mu S, betul, minus mu K kuadrat mu S. Kemudian ini ada mu K mu S, ini minus mu K kuadrat dikali mu S, dan ini plus mu K. Oke ya, sepertinya kita sudah betul. Kita coba cek lagi. Ini berarti 1 minus mu S. Oke, ini sudah betul, 1 minus mu S minus mu K mu S. Oke, ini mu K, mu S, 1 minus mu K plus mu K. Bawahnya sudah sama. Mu S 1 minus mu K. Mu S 1 minus mu K. Oke, sebentar. Kita lihat bawahnya di sini. Ini mu S 1 minus mu K. Oke ya, sudah betul sepertinya ya. Bawahnya sudah sama. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja nilai-nilai dari angka-angka yang tersedia di atas tadi. Oke, angkanya, oh sebentar, ini minus kenapa bisa hilang? Oh, ini nggak bisa dicoret ya. Oke, masih ada. Oh, ini nggak boleh dicoret ternyata. Nah, maka yang boleh dicoret cuma 2 depan ini. Oke, maka kita bisa tuliskan lagi ya. Berarti ini masih bisa disederhanakan mestinya. Berarti F sama dengan ini mu K sama mu K, berarti 2 mu K. Kemudian ini berarti minus mu K mu S-nya ada 2 juga, berarti minus 2 mu K kuadrat mu S per mu S 1 minus mu K dikalikan Mg. Ya, berarti ini
2-nya keluar, mu k-nya keluar. Berarti 2 mu k dalam kurung 1 minus mu s dibagi dengan mu s dikalikan 1 minus mu k dikali mg. Oke, nah sekarang kita masukkan aja tuh nilainya ya yang ada di soal. Oke, nanti teman-teman bisa cek lagi untuk perhitungannya ya. Sekarang kita masukkan F-nya apakah masuk akal. Nilainya masuk akal sesuai dengan angka-angka yang diberikan, kita cek dulu. Oke, tadi kita punya data M-nya 12, mu apa di sini? Mu itu maksudnya koefisien gesek yang kinetik ya. Ini berarti mu k ini ya. Yang mu ini adalah mu k, yang mu 0 itu mu s. Oke, 0,2, 0,6, 12. Kita masukkan aja di sini. Oke, 0,2 tadi 0,6, 12. Berarti F-nya itu sama dengan yang 0,2 berarti yang kinetis ya. 2 dikali 0,2 dikurang 1 dikurang 0, yang ini 0,6 berarti per mu s-nya berarti yang gede 0,6, mu k-nya yang kecil 1 minus 0,2 dikali masanya 12, gravitasinya 10. 120 ya, berarti ini kita coret aja nih, coret dapat 3. Jadi 2/3 dikali 1 minus 0,6 itu 0,4 per 1 minus 0,2 itu 0,8 dikali 120. Oke, ini nolnya komanya dicoret ya, ini 2-nya dicoret dengan 8 dapat 4. Oh, tunggu sebentar. Di sini mu k-nya kuadrat. Kenapa kita masukkan cuma 1 kali? Oh, iya, maaf ya. Di sini ternyata masih ada mu k harusnya di sini. Karena dia kuadrat tapi dimasukkannya cuma sekali. Ini berarti ada mu k lagi ya. Mu k mu s. Cek dulu. 2 mu k minus 2 mu k kuadrat mu s. Nah, ini berarti nanti 1 minusnya beda ya. Oke, kita hitung ulang aja. Ini kita hapus saja, kita hitung ulang untuk nilai F-nya. Tadi 0,2, 0,6, 12 ya. Jadi F-nya sama dengan 2 dikali mu K-nya yang 0,2. 1 minus 0,2 dikali 0,6 ya, dibagi dengan ini 0,6 dapatnya, kemudian 1 minus mu K, berarti 1 minus 0,2. Oke, ini 0,2-nya sama 0,6 hapus dapat 3 ya. Ini dikali M-nya tadi 12, 120 berarti. Berarti 2/3 kita kalikan dengan 1 minus 0,12 berarti dibagi dengan 0,8 dikali 120. Oke, yang kita bisa hitung langsung ini 120 ya. 2 dibagi 0,8 dapat 0,4. Kemudian 3 dibagi 120 dapat 40. 40 dibagi 0,4 dapat 100, berarti 1 minus 0,12 dikali 100. 1 minus 0,12 itu berarti 0,88 ya, 0,88 kali 100. Oke, maka F-nya sama dengan 88 Newton. Tadi masanya 120 ya. Masuk akal ya nilainya segini ya. Mungkin ya, sangat mungkin untuk silindernya itu tidak berputar. Tapi teman-teman bisa cek juga nanti perhitungannya, siapa tahu ada mendapatkan hasil yang berbeda ya dengan perhitungan ini. Oke, nanti kalau misalkan ada koreksi atau ada kesalahan dalam analisis soal ini, teman-teman bisa sampaikan di komentar untuk bahan diskusi selanjutnya. Oke ya, mungkin ini dulu videonya pada video ke-25 ini. Cukup panjang ternyata. Seperti soalnya kelihatannya itu mudah, tapi ternyata matematikanya melibatkan perhitungan yang cukup lama ya. Atau kalau misalkan teman-teman punya cara yang lebih efektif, lebih simple, juga bisa di-share ya di komentar nanti. Oke, sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga videonya bermanfaat.